به الأستاذ الدكتور شيخنا الأستاذ دكتور أحمد الصاوي، فعليه يتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الوجوه الطيبة التي تشرح القلب وتجعل الإنسان يسعد ويعلم بأن الإسلام إن شاء الله بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. فحينما رأيت هذه الوجوه وهذه الأعداد التي أقبلت لتسمع الإسلام وتفهم دين الإسلام، علمت أن الإسلام قادم لا محالة. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyapa kita semua, beliau ingin menegaskan kegembiraannya, kekagumannya menatap wajah-wajah yang beliau sebut wajah-wajah yang sangat mulia dan baik ini dengan hati yang bening, dan ini ditunjukkan dengan kehadiran kita mau datang ke sini untuk mendengar dari para ulama, untuk belajar keislaman. Ini kalau menunjukkan sesuatu hanyalah menunjukkan pada baiknya isi hati kita, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan pada sosok yang disebut Nabi al-Adnan. lawajadna anna al-ghaya anna al-wasilata laha makana qalila wa anna al-ghayata tahtallu al-makana al-akbar. فإذا نظرنا إلى الوسائل في القرآن الكريم لوجدنا كما قال الإمام الغزالي في المستصفى أن آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العبادات وهي الوسائل لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 500 آية، أي حوالي 10% فقط من القرآن الكريم. أما بقية آيات القرآن الكريم فهي تتحدث عن الغاية، ألا وهي الأخلاق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Beliau menegaskan satu hal yang sangat penting. Tadi kan beliau mengatakan mudah-mudahan kita digolongkan pada umat yang baik, yang diberkahi. Anda menjawab amin, tidak cukup dengan amin, harus diwujudkan dengan tanda. Bagaimana cara menjadi umat yang baik itu? Maka pokoknya ada dua. Yang satu adalah ibadah, yang kedua adalah akhlak. Tapi beliau menegaskan ada salah persepsi di masyarakat, seakan-akan menempatkan kemudian ibadah itu yang seharusnya menjadi instrumen yang mengantarkan pada akhlak justru dipandang lebih utama dibandingkan hasilnya. Beliau menegaskan ibadah itu adalah wasilah, cara kita mendapatkan sesuatu, sedangkan akhlak itu adalah hasilnya. Orang yang benar ibadahnya itu terlihat kepada akhlaknya. Jadi kalau ada orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ubudiyahnya, tapi tidak baik akhlaknya, ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak sempurna dan tidak bagus dalam penunaian ibadahnya. Jika Anda amati dalam kitab-kitab para ulama, misal beliau contohkan tadi dari hasil hitungan Imam Al-Ghazali saja, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ibadah itu terdapat 500 ayat, artinya 10% dari seluruh kandungan ayat Al-Quran, 6.231 ayat. Selebihnya adalah ayat-ayat tentang akhlak, tentang praktikal kehidupan yang menunjukkan keberhasilan seorang hamba dari ibadahnya. Jadi jangan sampai disimpulkan bahwa kalau ada sudah rajin ibadah, bagus ibadahnya, tapi kemudian tidak bagus dalam akhlaknya, ini menunjukkan kemuliaan atau benar ibadahnya. بل إننا إذا نظرنا إلى هذا الأمر وهو التفريق بين الوسيلة الأمر القليل في القرآن الكريم والغاية الأمر الكبير في القرآن الكريم، نجد نفس هذه النسبة موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني قاضي قضاة مصر ومحدث العصر في عصره، قال: إذا نظرنا وجمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد فحصها وتمحيصها وحذف المقرر منها لوجدنا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 60,000 حديث، منها 5,000 حديث في العبادات، والباقي وهي الوسيلة، والباقي 55,000 حديث يتحدث عن الغاية وهي الأخلاق. Beliau juga ingin menegaskan sebelumnya beliau menyitir hadis di dalam Sunan Baihaqi yang nomor hadis 1920 tentang innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq, esensi diutusnya Nabi sebagai penuntun akhlak yang mulia. Kemudian meneruskan perkataannya dengan menguatkan bahwa di dalam keterangan para ulama yang meneliti tentang hadis seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian juga menyimpulkan bahwa jumlah hadis Nabi yang didapatkan oleh para ulama hadis itu jumlahnya kurang lebih 60.000 hadis. Dari 60.000 ini 5.000-nya berbicara tentang ibadah, instrumen cara kita mendekat kepada Allah. 55.000-nya berbicara tentang hasil dari ibadah, yaitu akhlak. Jadi kalau ayat Quran tadi 500 ayat terkait dengan ibadah, selebihnya terkait dengan akhlak, maka di hadis dari 60.000, 5.000-nya ibadah, 55.000-nya terkait dengan akhlak. Ini menunjukkan bahwa esensi akhlak juga begitu penting guna mendukung kesuksesan dalam penunaian ibadah seorang muslim. إذا نظرنا إلى هذه الفكرة التفريق بين الوسيلة والغاية نجد أن آيات القرآن الكريم إذا نظرنا فيها نجد أنها دائما تتحدث عن الغايات، كما قال الله عز وجل في الصلاة: إن الصلاة هذه وسيلة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي الغاية. ولذلك يقول علماؤنا إن الصلاة تبدأ حينما تخرج من المسجد، تصلي وتقف في الصف الأول، ثم تخرج لتسب أو تشتم أو تقصر في عملك أو تقصر في حق وطنك، فأنت ربما نجحت في الوسيلة ولكنك فشلت في الغاية. Jadi beliau menyimpulkan dari dasar penelusuran ulama terhadap kandungan Al-Quran dan hadis, didapatkan hubungan yang sangat erat antara ibadah dengan akhlak. Tapi juga jangan dilupakan bahwa ibadah itu wasilah, akhlak itu adalah ghayah, tujuan pokoknya. Kita ambil praktek contohnya di surat Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fakhsya wal munkar. Innas salah, itu salat itu wasilahnya. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu, salatnya itu betul ibadah, itu ibadahnya. Tapi bagaimana ibadah itu dipandang berhasil? Ketika melahirkan hasilnya akhlak, tanha 'anil fakhsya wal munkar. Jadi kalau ada orang kelihatan salat, menunaikan rukunnya tapi tidak tercapai tujuannya, maka ada yang tidak sempurna dalam cara menunaikannya. Oleh karena itu ada ulama yang mengomentari salat yang esensi, sejati, real dari salat itu sesungguhnya pembuktiannya akan dibuktikan ketika Anda keluar dari masjid. Yang di dalam itu praktikal, formalnya, tapi praktik substansi dari praktikalnya dimulai salat sesungguhnya. Real salat itu ketika keluar dari masjid. Apakah benar salat di dalam masjid akan kelihatan ketika keluar dari masjid. Jadi kalau kelihatan di dalam khusyuk mau nangis, ternyata keluar pakai sendal orang, nah itu berarti belum benar salatnya. بل إننا أيضا إذا نظرنا إلى الزكاة نجد قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، هذه وسيلة. لماذا؟ الغاية تأتي لتطهرهم وتزكيهم بها. والله عز وجل يقول بعدها: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. التركيز على الغاية. كلنا نؤدي الوسيلة، نصلي، نزكي، نصوم، نحج، لكن أين هذه العبادات وهي وسائل في حياتنا وهي الغايات. Beliau juga contohkan setelah sholat ada zakat. Coba cek ayat zakat di Quran seperti surah At-Taubah yang beliau tadi contohkan.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari orang yang sudah berhak berzakat, keluarkan zakatnya. Tapi kapan zakatnya dianggap benar? Bukan saat kuantitas banyak zakatnya, bukan ketika miliaran dikeluarkan zakatnya, bukan. Tampak berhasil zakatnya ketika tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ketika akhlak dari zakat itu keluar. Tidak terlalu berlebihan memandang harta sebagai sesuatu yang utama. Zakat iya tapi sombong iya, zakat iya tetapi pansos juga iya. Nah, orang-orang yang zakatnya benar itu menunjukkan, dibuktikan dengan akhlak yang hatinya bersih, gemar berbagi, dan kemudian ditegaskan di Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-163 ketika beliau menyampaikan ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih bagus orang yang kata-katanya baik, lisannya itu mulia, dibandingkan orang sedekah, orang zakat tapi diikuti dengan kata-kata yang begitu tajam. Nah, ini menunjukkan bahwa esensi dari ibadah itu akhlaknya. Adapun zakatnya itu wasilahnya. Jadi seharusnya zakat itu melatih kita jadi pribadi yang lebih baik dan mulia. Salat melatih kita menjadi pribadi yang baik dan mulia. Salatnya di masjid, zakatnya digambarkan di uangnya, tapi keberhasilannya dalam praktek atau akhlaknya. كذلك الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وسيلة لغاية لعلكم تتقون. كذلك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج هذه وسيلة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج غاية. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من النماذج التي تنجح في الوسائل وتفشل في الغايات، وأن هؤلاء مآلهم إلى النار والعياذ بالله. فاحذروا أن تطبقوا الوسائل وتفشلوا في الغايات. وأقص لكم حديثا في منتهى الخطورة. Beliau juga meneruskan kembali selengkapan dari rukun Islam setelah salat, zakat, kemudian puasa. Silakan dicek ayat puasa. Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu kan membentuk karakter takwa. Takwa itu akhlak. Jadi puasanya itu wasilah, hasilnya adalah akhlak. Demikian silahkan cek dalam ayat haji seperti Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Anda berhaji, haji itu wasilah. Apa keberhasilan orang haji? Ketika bertambah takwanya. Maksud beliau menyampaikan tadi itu supaya kita jangan salah persepsi. Kita mengoptimalkan ibadah bagus, tapi jangan sampai kehilangan tujuan, jangan sampai gagal dalam tujuan. Kelihatan benar ibadahnya tapi tidak menampakkan ciri keberhasilan ibadahnya. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يتحدث عن ثلاثة نجحوا في الوسيلة ولكنهم فشلوا في الغاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تصعر به النار ثلاث نجحوا في الوسيلة ولكنهم فشلوا في الغاية. الأول عالم يعلم الناس العلم يقف أمام الله عز وجل ويسأله ماذا فعل؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته للناس. هنا نجح في الوسيلة ولكنه فشل في الغاية. فيقول الله عز وجل له كذبت، أنت لا تتصف بالأخلاق الحميدة، أنت تتصف بالرياء وبالسمعة وبعدم الإخلاص والتقوى. كذبت، ولكنك علمته ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمنفق ماذا فعلت؟ فيقول أنفقت فيك آلاف الدراهم والدنانير. فيقول الله عز وجل له نجح في الوسيلة ولكنه فشل في الغاية. كذبت، اتصفت بالرياء والسمعة ولم تتصف بالإخلاص والتقوى، ولكنك أنفقت ليقال منفق. فشلت في الجانب الأخلاقي، اذهبوا به إلى النار. الثالث مجاهد، ماذا فعلت؟ قاتلت فيك حتى قتلت. نجحت في الوسيلة، كذبت، فشلت في الغاية، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. Beliau menegaskan materi ini bukan ingin mengecilkan peran ibadah, bukan, tapi ingin membimbing kita supaya benar ibadahnya dalam proses dan hasilnya.
Maka orang-orang yang terlihat benar ibadah tapi tidak menampakkan hasil, boleh jadi diperingatkan oleh Nabi dengan salah satu hadis yang sangat penting, yang bahkan nanti diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi SAW menyebutkan 3 golongan yang dihisab pertama kali di hari kiamat, ternyata 3 golongan ini adalah orang-orang yang konsentrasi di bidang wasilah tapi tidak membuktikan di bidang ghayah. Satu adalah para pengajar, ustadz, kiai dan turunan-turunannya, yang ketika dihisab oleh Allah ditanya, apa yang kau kerjakan saat di dunia? Maka orang ini menjawab, saya mengajar karenamu ya Allah, saya membimbing karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, engkau pendusta, engkau bohong, engkau ngajar itu hanya ingin disebut oleh orang sebagai orang yang alim, orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Engkau hanya mencari popularitas, maka dimasukkanlah kemudian ke dalam neraka. Pencari dunia. Yang kedua dipanggil lagi orang yang suka sedekah, maka ditanya, apa yang kau niatkan dengan sedekahmu? Apa pekerjaanmu? Dia katakan, saya bersedekah karenamu ya Allah, saya infak karenamu ya Allah. Maka kata Allah, bohong, kau pendusta. Dibuka file yang ditampakkan, engkau bersedekah, terlihat infak, ternyata hanya ingin disebut orang dermawan saja, hanya ingin tampil saja, hanya ingin tersorot oleh media saja, kalau bahasa terjemahan kita sekarang. Maka diperintahkan, ambil dia, seret dia ke dalam neraka. Dan yang ketiga, terlihat dipanggil seorang pejuang, maka dikatakan kepadanya, bagaimana engkau berjuang? Dia niatkan, dia katakan, saya berjuang karenamu ya Allah, berjuang mencari ridhomu ya Allah. Maka dijawab, bohong, engkau pendusta. Engkau berjuang hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan, orang hebat, orang ingin tampil di depan. Maka kemudian diperintahkan untuk diseret dan ditenggelamkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hasil dengan instrumen, dengan alat. Oleh karena itu, kebenaran ibadah seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan banyaknya dia menunaikan ibadah itu, tapi dibuktikan dengan kualitas hasil dari yang didapatkan dan ditunaikan dalam ibadahnya. فإذا أخذنا هذه الفكرة الوسيلة والغاية وأردنا أن نطبقها على هذا الشهر وهو شهر رجب، نجد أن هذا الشهر من أشهر الله الحرام، وأن الله عز وجل كما يعدنا بكثرة الثواب على أعمال الخير في الأشهر الحرم، فإن ارتكاب السيئات الله عز وجل ينهانا عنها، حيث كما أن الحسنات تضاعف فإن السيئات تضاعف أيضا في الأشهر الحرم. إذا طبقنا هذه الفكرة على شهر الله الحرام، نجد أن الرحيم الرحمن حينما يتحدث عن شهر الله الحرام وعن الأشهر الحرم بصفة عامة، ومنها رجب الذي نعيش فيه في هذه الأيام، نجد أن الله عز وجل ركز على الغاية فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي أنك لا بد أن تتمتع بالأخلاق الطيبة في هذا الشهر، أن تخلص في عملك، وأن تخلص لوطنك، وأن تحسن لجارك، وأن تحسن لوالديك، وأن تتصف بالأخلاق الطيبة. Kenapa beliau penting sampaikan materi ini? Karena kita ada di gerbang pembuka bulan Rajab. Boleh jadi banyak orang terdorong meningkatkan ibadah yang formal, tapi kehilangan ibadah yang esensial, yaitu akhlak. Anda mesti ingat keutamaan-keutamaan tentang Ashurul Hurum, terutama Rajab yang kita berada di dalamnya, itu begitu digarisbawahi oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi Muhammad SAW, penekanannya kepada aspek akhlak. Jika Anda lihat di Quran surah At-Taubah di ayat ke-36, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah menampilkan tentang 4 bulan spesial saat diciptakan langit dan bumi, ditampilkan setahun 12 bulan. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang istimewa. Dari 4 bulan istimewa ini Nabi menyebutkan spesifik ada Rajab wa Rajabun Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban,
ada Rajab yang terletak antara bulan Jumada ke-6 dengan Sya'ban. Maka apa yang Allah tekankan di bulan itu, ternyata yang digarisbawahi bukan karena ibadahnya, bukan meningkat sholatnya, bukan karena ada puasanya. Betul, itu penting, tapi ternyata yang di-highlight oleh Al-Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim, jangan menyimpang akhlak, jangan berkata yang tidak baik, jangan menyimpang dari kemuliaan. Ternyata yang digarisbawahi adalah hasil dari ibadahnya. Jadi jangan sampai kita masuk bulan Rajab, ibadahnya bagus, yang wasilah, tapi kehilangan goyah yang akhlak. Karena hati-hati, khusus bulan hurum, sebagaimana kebaikan dilipat gandakan pahalanya, maka maksiat pun dilipat gandakan dosanya, seperti ditekankan oleh para ulama, termasuk di dalamnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. أختم حديثي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن من ينجح في الوسيلة ويفشل في الغاية أمره خطير. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له، لا يمتلك دراهم ولا يمتلك أشياء عينية، من لا درهم ولا متاع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي الذي ينجح في الوسيلة ويفشل في الغاية. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وسيلة، وصيام وسيلة، وحج، يأتي يوم القيامة وقد فشل في الغاية، يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau ingin menutup pengantar sambutan dan pengarahannya dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tersambung sanadnya pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam pertemuan seperti sahabat begini, beliau bertanya kepada para sahabat, atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Maka menjawab para sahabat, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah tidak punya uang 1 sen pun, tak punya aset sedikit pun. Ternyata Nabi mengatakan jawaban yang berbeda. Al-muflisu min ummati, rakiz ala hadhil kalimah, min ummati, laysa ummatum Musa wala Isa wala ayyun al-biya. Orang bangkrut dari umatku. Intabihu, awas, ingat nih. Ada yang mengaku hunaka man idda'a annahu min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku saya umatnya Nabi. Apa cirinya? Ternyata ada orang yang mengaku umatnya Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bi salatin, pahala salatnya banyak. Terlihat banyak salat. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin wa hajjin, ternyata pernah haji, pernah zakat. Cuma sayang, dia berhasil di ibadah formalnya, berhasil itu terlihat seperti ibadah, tapi ternyata tidak dibuktikan dengan keberhasilan dari hasil ibadah itu, yaitu akhlak sebagai tujuannya, ghayahnya. Pembuktian pembenaran ibadahnya tidak terbukti. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Ternyata orang ini salat tapi gemar mencela juga. Zakat senangnya berselisih, kelihatan haji senangnya ghibah, kelihatan ibadah bahkan ada yang menumpahkan darah. Maka apa yang terjadi setelah itu? Tuhadu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Pahala salatnya diambil yang wasilah, ditutupkan kepada kegagalannya di yang goyah. Jadi kalau ada orang salat saat bersamaan mencaci orang lain, diambil pahala salatnya, diberikan kepada yang dicaci. Dia zakat tapi mencela orang lain, diambil pahala zakatnya, diberikan kepada yang dicela. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kemudian kebaikannya, ada sisa dari keburukan. Pernah fitnah orang, bikin status tak baik tentang orang, mencela orang, bicarakan, bikin hoax tentang orang, diambil keburukan dosa oleh orang dizalimi itu. Pernah si fulan diledek, dicela,
habis pahala nutupnya dari wasilah, diambil keburukan orang yang dicela itu, ditimpakan kepadanya untuk menutup kekurangannya, faturiha finnar, maka dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut, yang tidak punya aset amal lagi, karena amalnya hanya fokus kepada kuantitas ibadahnya, tidak dibuktikan dengan kebenaran akhlaknya. Beliau tidak ingin ada orang di antara kita masuk ke Rajab, kelihatan ibadah spiritualnya meningkat, tapi tidak dibuktikan dengan pendekatan akhlak yang baik. هذا الشعب الطيب أعتقد أنه إن شاء الله يطبق الوسائل ويطبق الغايات، وقد التمست ذلك بنفسي من معاشرتي لهم عندنا في مصر. وكما قال معالي رئيس الجامعة، لم تأتيه شكوى من طالب إندونيسي، أخلاقه سمته، حتى في الحج حينما نلتقي نجد أن أهل إندونيسيا يتميزون بأخلاقهم عن غيرهم جميعا. إن شاء الله تطبقون الوسائل وتنجحون بإذن الله في الغايات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Beliau menutup dengan harapan dan keyakinan yang kuat. Saya yakin, kata beliau, orang Indonesia itu baik-baik. Beliau punya harapan yang kuat, tapi ini terbukti. Sebagaimana keterangan tadi, mantan rektor beliau setara menteri, Syekh Mahrasawi ini, beliau menyampaikan bahwa orang Indonesia itu kelihatan akhlaknya saat di Mesir. Mahasiswa ketaatannya bagus, maka saya pun berharap wajah-wajah yang baik ini insya Allah juga akan membuktikan bahwa kita orang Indonesia yang baik, Muslim yang baik, dan menyambut bulan Rajab bukan hanya meningkat ibadahnya, tapi juga dengan akhlak yang baik. Beliau menutup dengan doa yang dikutip dari salah satu ayat Al-Quran, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagian dari doa semoga Allah mengabulkan harapan kita tadi. Jazahullahu khairal jaza على ما تفضل به الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد الصاوي على تلك الكلمات المنيرة المفيدة استمتعنا بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالاستقامة وأن يطبق كليهما من العبادة كالوسيلة وكذلك الأخلاق كالغاية حتى أتتنا المنية. Semoga kita diberikan kenikmatan oleh Allah istiqamah untuk mempraktekkan ibadah dan akhlak ini sampai kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.